Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Mana? Ada TNI-nya. Pasti kaku banget. Kaku banget ya, masih kaku banget. Ngobrolan santai aja ya, Sobat Time Travel. Alif, nah ini kita ngeliat lagi deh situasi terkini kita juga, di mana sekarang di dunia ini juga udah mulai banyak konflik-konflik yang ya kemarin-kemarin kan kita juga udah lihat ya, konflik bersenjata sampai di mana-mana gitu. Nah itu kan kelihatannya kan kayak modern semua ya, apa persenjataannya segala macam. Nah aku tuh teringat itu kayak Alif juga pernah cerita tuh tentang kisah-kisah di masa lalu, ada di salah satu episode kalau nggak salah gitu ya. Alif pernah cerita tuh tentang ini, bahwa para leluhur di zaman dulu itu kalau mereka punya pakaian itu mereka kadang punya tujuan, dan di baliknya juga kadang ada filosofi yang mendalam gitu. Nah Alif Sobat Time Travel, di episode ini kita akan mengelaborasi dua hal tersebut gitu. Nah karena kalau misalnya kayak aku orang awam itu kan punya referensinya cuman kayak orang-orang di masa lalu atau di zaman-zaman yang mungkin di kayak epic Mahabharata gitu ya. Itu kan referensinya dari yang kayak apa, serial yang Mahabharata itu ya, yang di TV, yang pakaiannya kan kayak begitu ya. Ketika mau berperang sekalipun dia kelihatannya kayak ribet banget ya, Liv. Ada aksesorisnya di sini segala macam, pakai mahkota segala macam. Nah, kan kepikirannya jadi kayak statementnya Alif yang cerita tentang bahwa semua pakaian itu punya tujuan, punya maksud, dan ada filosofi mendalam di baliknya. Tapi kelihatan kalau mau perang itu jadi kelihatan kurang luwes ya. Jadi kayak kebanyakan perabot, apakah nanti itu nggak keserimpet waktu lagi perang ya kan gitu kan. Nah sebenarnya pemikirannya orang di zaman dulu itu seperti apa sih, Liv? Kalau misalnya Alif nggak tahu nih, Alif dipertunjukkan atau diberi gambaran tidak secara spirit gitu, sebenarnya yang jadi pemikiran mereka itu apa sih? Kan ada statement yang itu dan juga kepraktisan dalam soal perang. Nah menurut Alif bagaimana secara pandangan spirit? Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di beberapa kali kesempatan kita suka cerita tuh tentang pakaian-pakaian orang di zaman dulu. Betul. Para tokoh-tokoh besar di masa lalu tuh kayak apa. Ataupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan kadang-kadang kita pernah juga cerita tentang entah itu benda kah, atau itu suatu simbol kah dari suatu negara yang itu mencirikan bahwa oh ini negara ini atau kerajaan ini banget gitu. Karena kurang lebih bisa sama maknanya dari entah itu yang dipakai oleh seorang tokoh atau yang digunakan dari kerajaan atau suatu negara. Bisa sama gitu maknanya. Nah, kalau bicara tentang, karena Mas Anton mengawali episode ini dengan cerita Mahabharata langsung, jadinya saya akan coba untuk bercerita dengan apa yang diawali itu. Kalau misalnya referensi tentang kenapa sih orang di masa lalu itu kelihatannya ribet banget gitu masalah pakaian. Salah satu referensi yang bisa ditonton adalah cerita Mahabharata yang ada di TV. Kan misalnya kalau di film itu, di program TV itu, misalnya Bima lagi mau ngelawan musuhnya pakai gada besar. Betul. Tapi pakaiannya tuh kok ribet gitu kan. Iya, kayak pakaian yang sama berdansanya orang India. Maksudnya gini, itu dengan baju zirah. Betul. Terus di sini ada aksesoris gelang lengan, di sini ada sepasang, di sini juga ada, ya kan. Terus di toko-toko yang lain kadang-kadang ada kayak semacam aksesoris di kuping, cuping namanya kalau nggak salah. Terus sebagian besar dari mereka divisualisasikan itu punya mahkotanya sendiri. Terus misalnya salah satunya Gatot Kaca juga punya
baju zirahnya Baju sendiri yang zirah. ada bintangnya. Iya, betul-betul. Terus kayak kalau di dalam pewayangan di Nusantara Ada sayapnya. Gatot Kaca ada sayapnya. Iya. Kok ribet banget. Terus Perabotannya lenong banget, banyak banget. iya, nggak lupa juga dengan kain-kainannya yang dipakai Betul. di area perut sampai ke bawah. Iya. Itu kan berlapis-lapis, ribet gitu. Maksudnya, ya perang tuh harusnya leluasa, Betul. karena untuk ngelawan. Takut keserimpet ya. Iya, tapi kenapa ribet gitu? Saya juga bertanya-tanya tentang itu, karena ngikutin cerita pewayangan dan kisah-kisah dari berbagai macam budaya dari zaman kecil. Ternyata semakin kesini tuh semakin dibukakan perspektif baru yang lebih luas, bahwa gini, kalau dengar kisah-kisah terdahulu dari orang tua masa lalu, setiap benda yang melekat pada tokoh-tokoh tersebut itu bukan hanya untuk sekedar aksesoris belaka, properti lenong kalau Mas Anton bilang. Sebelum syuting ini Mas Anton bilang ada properti lenong apa? Perabotan lenong. Ternyata nggak gitu. Jadi setiap apapun yang melekat pada tokoh tersebut itu punya maksudnya sendiri-sendiri. Lebih dalamnya adalah setiap benda itu punya makna filosofisnya sendiri. Kenapa kok tokoh A pakai cincin di tangan sini, di jari ini, terus di jari ini misalnya. Kenapa tokoh B itu punya gelang yang dari batu misalnya, ada juga yang dari emas. Terus tokoh yang lainnya itu punya aksesoris yang ada di kuping, yang cuping itu. Kenapa kok Gatot Kaca divisualisasikan dalam pewayangan, baik itu yang ada di India maupun di Nusantara, itu punya baju dengan logo bintang. Kenapa kayak gitu? Dan ada sayapnya di belakang. Macam-macam. Ternyata semua hal itu dari yang saya pernah dengar dan sejauh yang saya tahu bisa dikatakan oleh orang zaman sekarang disebut sebagai pusaka. Gitu. Akhirnya makna tentang pusaka itu jadi lebih luas di perspektif saya ketika dengar cerita-cerita dari orang tua masa lalu. Karena selama ini orang beranggapan bahwa pusaka itu hanya sebatas ya keris, senjata. Iya, keris, batu. Kan nggak cuma senjata orang taunya. Tapi misalnya keris oke lah itu senjata. Tapi kan ada batu. Ada batu-batu orang nyari tuh, batu-batu tuh. Batu apalah macam-macam. Mustikaan gitu kan. Ada juga yang nyari misalnya gading, ya kan? Itu pusaka. Ada yang nyari bulu apa, gitu. Macam-macam lah. Rantai apa gitu kan. Intinya berbagai macam sudut pandang orang tentang yang dikatakan sebagai pusaka. Tapi ketika saya dengar banyak cerita dari orang tua masa lalu bahwa yang orang bilang di zaman sekarang sebagai pusaka, di zaman dulu itu nggak begitu loh. Bukan cuma sekedar untuk kesaktian belaka, atau jadi akhirnya jadi klinik gitu tentang hal-hal yang orang zaman sekarang itu bayangkan. Ternyata, sorry aku lanjutin. Ternyata kalau kita merujuk kepada referensi Mahabharata, setiap tokoh yang punya benda-benda itu bukan benda sembarangan. Tapi biasanya benda-benda itu melekat pada diri tokoh tersebut untuk menampilkan suatu pangkatnya dalam suatu powernya, kekuasaannya misalnya. Misalnya gini. Misalnya Prabu Yudhistira sebagai Raja Amarta. Itu beliau punya mahkotanya sendiri. Yang kalau dilihat itu ada beberapa batu, entah itu batu permata apa atau batu apa. Intinya batu dari alam yang memang sulit dicari atau bahkan kadang-kadang nggak ada. Rare gitu ya. Iya, rare. Langka. Nah, itu bukan hanya untuk aksesoris. Tapi menurut cerita dari orang tua masa lalu, itu sebagai filosofi dari seorang raja yang memimpin wilayah seluas itu misalnya gitu. Dan masing-masing benda itu, misalnya batu dalam mahkotanya, itu punya pancaran energinya sendiri, itu punya ibaratnya memunculkan kewibawaannya dan sebagainya. Itu baru batu yang ada di mahkota, belum mahkotanya. Terus ada lagi di berbagai macam di beberapa tokoh ada gelang-gelangnya. Itu punya maksudnya juga. Tergantung posisinya dia sebagai apa. Gitu. Ada satu kisah gini yang menarik. Mungkin ini sedikit nyambung dengan pembahasan kita.
Kisahnya gini, dan dalam menuju perang Baratayuda, dalam kisah pewayangan, menuju perang Baratayuda, banyak orang yang ingin menjadi panglima perang pada waktu itu di pihaknya Pandawa. Tapi dalam kisahnya akhirnya jatuh kepada Gatotkaca. Nah, sebelum jatuh kepada Gatotkaca, jadi kalau dalam kisah pewayangan itu apa yang dikasih kepada Gatotkaca, dititipkan kepada Gatotkaca itu seperti sebuah energi. Ada orang bilang itu sebagai wahyu yang punya wujud manifestasi seperti baju zirah ketika sudah ada di Gatotkaca. Nah, itu menjadi sebuah benda yang melekat pada dirinya untuk memegang posisi panglima. Panglima, iya betul. Jadi maksudnya gini, akhirnya apa yang saya dapat bahwa setiap orang di masa lalu itu yang punya benda-benda unik, benda-benda bahasanya benda-benda langit, memang dari langit yang direstui ilahi, yaitu menyesuaikan dengan apa yang akan diembannya, tanggung jawab besar itu. Bukan cuma sekedar ya untuk pamer atau apa, tapi untuk tanggung jawab besar itu. Bukan soal atribut-atribut. Nggak cuma soal atribut. Makanya kenapa akhirnya balik lagi ke topik awal, kok ribet sih? Oh ternyata nggak ribet, tapi ada maksud di balik itu. Untuk menopang apa yang ada di punggungnya, beban berat itu gitu. Atribut penugasan ya berarti sebenarnya kayak begitu. Atribut penugasan. Nah, kan tadi Alif cerita nih yang punya semacam itu, pusaka-pusaka kayak begitu, itu kan bukan orang sembarangan ya. Sobat Time Travel juga tahu kan, itu mereka orang-orang yang memang sakti Alif ya kan gitu. Kenapa mereka masih butuh pusaka? Kalau memang mereka sakti, apakah mereka tidak yakin akan bisa menyelesaikan penugasan mereka? Nah, menurut Alif gimana? Saya pernah dengar pertanyaan itu. Terus saya juga pernah dengar jawaban dari pertanyaan itu dari orang tua masa lalu bahwa ternyata bukan berarti nggak bisa, tapi benda-benda yang ada pada tokoh-tokoh tersebut itu otomatis jadi kayak satu kesatuan paket ketika tokoh-tokoh tersebut mengemban tugas tertentu, Mas. Benda itu didapatkan atau diturunkan kepada tokoh tertentu ya karena menyesuaikan dengan apa yang diembannya gitu. Lagi-lagi gitu sih, Mas. Iya. Manifestasi ya. Iya, manifestasi. Terus gini. Lanjutannya adalah ternyata apa yang diceritakan orang tua masa lalu bahwa benda-benda yang ada pada tokoh-tokoh tertentu itu yang Mas Anton bilang, wah itu bukan orang sembarangan. Betul. Dan juga benda-bendanya nggak sembarangan. Kalau orang zaman sekarang menganggap benda seperti itu, atau orang bilang pusaka seperti itu hanya sebatas untuk maaf kekayaan, kewibawaan, pengasihan dan sebagainya. Tapi kalau di masa lalu, benda-benda tersebut itu jadi sebagai mitra. Sebagai mitra orang yang memang dikasih dari langit ke orang tersebut. Kadang-kadang gini, kalau dengar cerita dari orang tua masa lalu bahwa kadang-kadang manusia tuh punya sisi lemahnya. Nah, ternyata benda-benda inilah yang membantu orang tersebut ketika dia lagi lemah misalnya, atau misalnya lagi kurang terjaga gitu. Dan ternyata benda-benda tersebut bukan hanya ada di orang, tapi juga misalnya di kerajaan. Contoh paling pernah saya dengar ada di kerajaan Mataram itu berupa payung. Saya lupa namanya apa. Ternyata itu punya maksud. Kenapa ada payung yang namanya itu? Bahwa supaya untuk menangkal pagebluk gitu, yang ada dari luar wilayah kerajaan itu. Seberapa luasnya radius menjaganya pancaran itu? Ya seluas kerajaan itu, misalnya gitu. Oke. Gitu lah, kira-kira. Jadi sebagai mitra, lanjut ya. Siap. Mumpung. Siap. Jadi sebagai mitra bukan sekedar jadi klinik, gitu. Ibaratnya benda-benda tersebut melekat pada diri tokoh tersebut. Jadi kayak teknologi di zaman dulu yang memang itu jadi perangkat gitu loh, perangkat teknologinya, gitu. Dan biasanya benda-benda tersebut menyesuaikan dengan energi dari si tokohnya juga. Jadi saling tahu, saling kenal. Dan benda-benda yang orang bilang pusaka di masa lalu itu kan hidup, Mas. Itu energi hidup di dalamnya. Ada energi hidup di dalamnya yang bermanifestasi biasanya jadi benda. Nggak hanya senjata ya. Kadang anting, kadang cincin, cuping, yang zirah lah, bahkan bisa kain, pakaian, macam-macam, mahkota dan lain-lain. Jadi antara energi yang ada di benda tersebut itu hidup
kenal baik dengan si tokohnya, dengan orangnya. Jadi satu kesatuan jadi mitra. Oke. Jadi saling ngisi lah intinya. Nah, ini kan kalau Alif dari tadi ngomongin soal pusaka segala macam ya gitu kan. Kan sebenarnya kan banyak apa sih bahasanya perlu diklarifikasi lah ya. Banyak nggak tahu apa cara memahaminya beda orang zaman sekarang gitu kan. Yang kalau kita tahu kan sebenarnya kalau di zaman sekarang ya, kalau aku misalnya gitu taunya pusaka itu kan senjata, Liv. Iya. Senjata. Aku juga gitu, Mas. Dulu dan itu langitan biasanya kan gitu, nggak dari sini kan. Aku juga gitu dulu mikirnya. Itu sama ya. Sama. Kok sama ya gitu. Nah, ini kan di zaman sekarang ini kan kita ngebayangin kalau orang-orang zaman sekarang aja nyari pusaka ini dia cari gitu. Nah, apakah tokoh-tokoh besar di zaman dulu semacam beliau Gatot Koco, apa beliau juga mencari hal tersebut, mencari pusaka itulah gitu bahasanya. Ada satu kisah yang pernah saya dengar kalau bicara tentang Gatot Koco, waktu mau jadi panglima, ditunjuk jadi panglima, ya beliau nggak nyari, karena memang itu sudah ditunjuk dan otomatis restu ilahi turun dalam sebuah sistem itu. Jadi akhirnya ya turunlah ke Gatot Kaca, walaupun di balik itu dalam kisah panjangnya ada intrik di dalamnya lah, gitu. Tapi pada akhirnya yang mendapatkan benda tersebut, benda langit tersebut, adalah orang yang memang pantas, gitulah bahasanya, memang pantas, dan bukan atas dasar ambisi biasanya. Gitu. Nah, ada mungkin sedikit kisah yang supaya lebih menggambarkan cerita itu. Dalam beberapa kisah pewayangan juga, tokoh-tokoh di masa lalu di Mahabharata ketika mau perang itu mereka seringnya bertapa untuk mendapatkan anugerah tertentu yang biasanya berupa bermanifestasi sebagai senjata. Nah, mungkin dalam kasus yang lain itu bisa mohon petunjuk akhirnya dikasih gitu loh, mohon petunjuk akhirnya dikasih sesuatu, ya udah akhirnya dikasih senjata misalnya. Kan banyak tokoh-tokoh yang bertapa akhirnya dapat senjata pusaka untuk perang. Gitu di Baratayuda. Gitu. Karena kebutuhannya perang ya. Karena kebutuhannya senjata jadinya benar. Nah, gitu. Karena lagi-lagi sebagai mitra. Nah, ini Liv. Kembali lagi ke zaman sekarang lah ya. Kembali ke zaman sekarang di mana aku sih bahasanya jadi kayak pergeseran makna, nggak tahu ya Sobat Time Travel atau Alif menanggapinya gimana. Karena misalnya kayak gini. Kayak kerajaan Inggris aja, dia tuh juga masih punya pusaka, mahkota, dan ada satu hewan mitologi juga gitu, yang Phoenix. Burung itu kan. Nah, yang kadang juga masih menjadi pondasi dasar dan keberlanjutan kerajaan mereka di masa modern zaman sekarang itu. Itu aja mereka, istilahnya kan orang Barat ya, yang percaya banget dengan logika apa segala macam, tapi mereka masih pegang hal yang kayak begitu gitu. Nah, anehnya kalau misalnya di sini di kita gitu kok jadi berubahnya jadi hal yang musyrik dan kemudian jadi klinik ya kayak gitu. Nah, apakah ini pergeseran makna atau kita itu di masa sekarang itu udah nggak sampai pemahamannya untuk memahami hal-hal senjata-senjata langitan di masa-masanya Mahabharata gitu, katakanlah begitu. Saya juga saya kenal dengan orang ini kenal dengan beberapa orang yang suka nyari-nyari kayak gituan, nyari benda-benda itu. Dia suka cerita ke saya kalau iya teman-teman yang ini suka nyari dan sebagainya gitu kan. Ternyata hal-hal kayak gitu banyak sekali di tengah masyarakat kita. Walaupun kata orang di zaman sekarang itu udah logis semua, udah modern lah, zamannya mana ada hal kayak gitu. Ternyata banyak banget. Banyak banget. Cuman nggak ke-expose banget gitu, kecuali di kumpulannya. Nah, itu kan jadi kayak bertolak belakang dengan yang tadi Mas Anton ceritain. Sedangkan di kerajaan Inggris aja masih ada. Di sini juga mungkin ada di kerajaan kita ya. Kalau menurut saya pribadi, kayak gitu kan kayak semacam orang-orang yang akhirnya jadi klinik itu ya yang tampak di muka aja, tampak di atas permukaan aja. Sedangkan yang di bawah permukaan atau di balik layar, yaitu mereka masih kuat dan meyakini hal-hal yang sifatnya bukan klinik, tapi lebih ke makna filosofisnya, tujuannya apa, yang kurang lebih mirip-mirip kayak di masa lalu. Walaupun di zaman sekarang udah
terkikis lah ya. Udah sedikit, tapi tetap ada, salah satunya Inggris. Terus kerajaan Inggris maksudnya. Mungkin di sini juga ada. Ya, di sini. Kerajaan di Indonesia. Di beberapa, ya, di Indonesia masih ada beberapa kerajaan yang akhirnya jadi kerajaan adat ya. Pasti masih ada, bukan mungkin, pasti masih ada. Masih ada, ya. Di beberapa tempat gitu. Jadi itu yang di belakang layar, di bawah permukaan. Sedangkan yang di atas permukaan, yang kelihatan di masyarakat umum ya, wah, pusaka jadi klinik akhirnya orang bilang itu jadi musyrik karena orang yang nyari itu akhirnya jadi sangat mengimani si benda itu. Padahal menurut kisah dari orang tua di masa lalu bahwa benda-benda kayak gitu tuh ya mitra aja, bukan jadi suatu yang maaf disembah, mas, ibaratnya gitu. Karena kalau di zaman dulu sebagai mitra, sebagai perangkat yang tadi Mas Anton bilang, perangkat aja. Ibarat kata kalau profesinya dokter, ya butuh stetoskop, butuh suntikan. Kalau misalnya profesinya apa namanya pemadam kebakaran, ya butuhnya selang air dan sebagainya. Betul. Itu kan mitra yang membantu, bukan penugasannya dia. Penugasan. Sedangkan benda-benda di masa lalu, benda-benda yang ada di tokoh masa lalu, misalnya di Mahabharata, itu kan bukan benda sembarangan. Betul. Biasanya benda yang berasal dari langit gitu, dari kahyangan lah kalau kisahnya gitu. Kenapa gitu? Karena biasanya bahan dasar benda-benda tersebut ya nggak ada di bumi gitu, jarang ada di bumi, langsung dari luar. Kayak model-model keris gitu ya. Nah, salah satunya misalnya kisah di Ken Arok, ada keris yang diburu orang yang dibikin sama Empu Gandring. Bisa jadi itu memang kerisnya dari batu meteor yang dibikin sama Empu Gandring. Yang bikinnya juga ya harus sakti juga. Ya, bukan sembarang juga. Betul. Ya hal kayak gitulah kira-kira. Nah, sorry, ini jadi kayak balik lagi nih terkait dengan beliau Gatot Kaca gitu kan. Tadi Alif cerita bahwa itu beliau menerima baju zirahnya itu karena terkait dengan penugasan beliau sebagai panglima perang di Baratayuda gitu kan. Nah, benar nggak sih misalnya anggapanku tuh kalau misalnya pusaka itu kan bukan sembarangan ya, Liv. Maksudnya itu memang kayak sudah ada kayak sidik jarinya gitu. Jadi kayak misalnya memang bisa dipakai khusus sama beliau, sama beliau Gatot Kaca itu. Nah, sekarang kan orang kan beranggapannya gini, mencari nih pusaka-pusaka zaman dulu gitu. Walaupun mereka mengakunya kadang ada yang bilang keturunan atau orang lain, kan kayaknya memang nggak tahu deh, itu bisa dipakai nggak sih pusaka itu sama orang lain selain beliau Gatot Kaca? Benda-benda tersebut di masa lalu itu sebagai sebuah teknologi yang melekat pada diri orangnya, pada tokohnya. Bukan sekedar jampi-jampi terus jadi terbang misalnya gitu, nggak sesederhana itu. Karena di dalam itu ada teknologi alam. Nah, kadang aku juga beranjak agak jauh nih, tapi nggak tahu ya, ini pemikiran awamku saja ya gitu. Kadang aku juga ngerasa bahwa kita nih, itu juga pusaka juga, Liv. Pusaka tuh maksudnya gini, kita ini keturunan para leluhur kita nih kan gitu. Anak keturunan para leluhur di masa sekarang. Yang aku pahami itu kita jadi pusaka itu karena kita tuh yang akan nanti menghidupkan kebijaksanaan para leluhur di masa lalu itu. Sehingga itu jadi berguna di masa sekarang karena kita menghidupi kebijaksanaan itu. Makanya dalam pemahaman awamku tuh sebenarnya kita nih anak-anak keturunan para leluhur kita ini yang menjadi pusaka kita juga di masa sekarang gitu, karena disitulah di kalian itulah kebijaksanaan para leluhur itu nanti akan hidup dan berguna untuk mengatasi masalah-masalah di masa sekarang gitu. Tapi itu kan anggapanku aja ya. Sebagai orang awam. Nah, kalau misalnya Alif misalnya nih melihat pusaka, memaknai pusaka misalnya di zaman sekarang itu kayak apa? Atau mungkin Alif ada cerita lain bagaimana memaknai pusaka? Kalau pusaka menurutku pribadi ya, ini terakhir lah ya. Terakhir. Kalau menurutku pribadi, kalau bicara pusaka ya itu kan sebuah energi yang bermanifestasi, yang dalam kisah-kisah zaman dulu itu jadi benda gitu, apapun bendanya. Tapi itu sebagai mitra, hanya sebagai mitra. Akhirnya jadi teknologi yang menyatu yang tadi kita cerita. Kalau misalnya yang Mas Anton maksud itu mungkin sebagai pusaka dalam makna filosofinya, bahwa kita sebagai pusaka
karena kita keturunan leluhur-leluhur zaman dulu yang punya DNA itu, yang bisa menghidupi kebijaksanaan itu dan leluhur itu juga sekarang. Bisa aja dalam sudut pandang itu, sah-sah aja. Nah, Alif, Sobat Time Travel nih, dari tadi kan Alif cerita nih, bahwa Alif ceritakan ini apa yang diceritakan orang tua masa lalu gitu kan. Nah sebenarnya Alif pakai penglihatan spiritnya nggak sih? Atau jangan kayak referensi gitu bahasanya kalau di basis kan? Ya, gitulah. Kadang-kadang gini, seringkali tuh kenapa ngomong orang tua masa lalu ya karena diceritakan gitu. Tapi kan berbarengan dengan itu juga seringkali ini Mas terbawa suasana, akhirnya dapat gambaran-gambaran itu, walaupun cuma sepotong. Kadang-kadang juga saya cerita ya nggak tahu itu maksudnya apa sih. Kalau nggak diceritain, kalau nggak dijelasin maksudnya, gitu. Kadang-kadang dijelasin walaupun nggak banyak. Jadi ya apa adanya kalau cerita, gitu. Makanya sering ngeliat kayak terbata-bata ya suka bingung itu apaan ya. Kayaknya udah gitu aja. Nggak usah terlalu dalam. Oke, ini terakhir. Oke, Sobat Time Travel, semoga kita dapat pencerahan sedikit ya tentang pusaka dan bagaimana kemudian nanti kita memaknainya. Nah, jangan lupa tuh, tadi aku juga udah sebutin tuh, kita jangan-jangan juga pusaka-pusaka Indonesia di zaman sekarang. Jadi kita perlulah kita untuk belajar kebijaksanaan leluhur di masa lalu untuk segala situasi yang terjadi di masa sekarang. Sorry Sobat Time Travel, udah mulai bocor nih, jadi semua udah masuk, keramaian udah mulai masuk lagi. Nah, Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.